Halo everyone, perkenalkan nama saya Yunus Fabian dan anggota kelompok saya yaitu Nada Wulandari dan Dwi Joko Julianto. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tema penyusutan, amortisasi, dan revaluasi perpajakan. Baiklah, saya akan membacakan materinya langsung, yaitu teks polisi untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu yang pertama, keadilan pajak. Untuk keadilan pajak, perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Bagaimana struktur modalnya? Padat modal atau padat karya? Baik, untuk yang keduanya yaitu kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan investasi. Jika penyusutan besar, maka after tax earnings juga besar. Return on investment (ROI) besar sehingga cash flow menjadi tinggi. Baik, untuk yang ketiga yaitu administrasi. Secara administrasi, penyusutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan baik yang sederhana maupun kompleks tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan wajib pajak. B. Karakteristik dari aktiva yang dapat disusutkan. 1. Digunakan dalam kegiatan usaha. Use in a trade or business. 2. Nilainya berturun secara bertahap. Gradual declining in value. 3. Aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Tangible and intangible assets. 4. Pihak yang berhak melakukan penyusutan, claiming depreciation. 5. Saat dilakukan penyusutan, timing of depreciation. 6. Dasar untuk melakukan penyusutan, basis of depreciation. C. Penentuan harga perolehan harta berwujud. Pengeluaran untuk memperoleh tanah dengan hak milik atau hak guna lainnya tidak dapat disusutkan. Waktu dimulainya penyusutan. Penyusutan harta berwujud dimulai pada bulan pembelian atau selesainya pengerjaan. Penyusutan tahun pertama dihitung secara pro rata bulanan, tidak memperhatikan tanggal. Amortasi. Amortasi adalah penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud guna usaha, dan hak pakai mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atau pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Amortisasi atas biaya pendirian atau perluasan modal. 1. Metode amortisasi. Harga perolehan harga tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Biaya amortisasi. Biaya persendirian, penambangan, dan perluasan modal. 3. Contoh perhitungan amortisasi. Saat dimulainya amortisasi adalah dalam tahun pengeluaran untuk menikmati harta tak berwujud yang bersangkutan. Revolusi aktiva tetap. Revolusi atau penilaian kembali aktiva tetap dilakukan untuk menyesuaikan nilai aktiva perusahaan agar mencerminkan nilai pasar saat ini, terutama dalam kondisi inflasi. Revolusi aktiva tetap perusahaan mempunyai fungsi. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman DEBT dengan modal sendiri equity atau DEBT
to equity ratio. DER menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emosi. Saham pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final. Apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan regulasi?